Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Melihat kedatangan kedua mereka, grup Arangdan tentunya sangat senang karena akhirnya mereka selamat. Buil mengatakan kenapa pria bertopeng ini lagi, padahal dirinya berpikir jika dia sudah melarikan diri karena tidak pernah muncul lagi. Buil sebenarnya penasaran dari mana saja dia bersembunyi seperti tikus dan tiba-tiba malah muncul dengan sendirinya. Namun tetap saja, Buil sangat marah karena pria bertopeng ini berani melancarkan serangan seperti ini dan dia menunjukkan aura intimidasinya. Jungwoo berpikir perasaan apa ini, kenapa hawa kekuatan orang ini terasa sangat familiar, padahal dirinya selama ini belum pernah bertemu dengannya. Jungwoo tidak akan pernah melupakan aura seseorang yang pernah dirinya temui, tapi bagaimana dirinya bisa merasa familiar dengannya. Seketika itu, Jungwoo menyadari jika yang merasakan hawa familiar ini bukanlah dirinya. Ada 5 pedang yang menusuk jantung adiknya, 3 diantaranya dari seseorang yang dipanggil sebagai raja, 1-nya dari kekasih adiknya, dan yang terakhir adalah orang yang dianggap sebagai teman. Leonte adalah teman yang selalu dipercayai oleh adiknya, namun dia malah berbalik dan menusukkan pedangnya melewati jantung adiknya. Leonte selalu bepergian dengan grup berisikan para pemain yang disebut sebagai saudara olehnya, dan di antara mereka ada satu yang menyeringai saat adiknya ditusuk. Sekarang Jungwoo tahu jika kedua grup Arangdan adalah pria yang menertawakan kematian adiknya itu. Jungwoo rasa ini akan menjadi hadiah pertama darinya untuk adiknya yang telah dikhianati oleh teman-teman kepercayaannya sendiri. Buil kemudian memerintahkan Gran untuk menyampaikan pesannya pada mereka yang berada di pulau jika ada seorang lelaki aneh yang datang mencari Arangdan. Gran tentunya mengiyakan perintah tersebut, namun tiba-tiba saja kepala Gran langsung meledak di samping Buil. Mereka yang berada di sana tentunya tidak percaya jika serangan barusan itu bisa menghancurkan kepala seseorang. Jungwoo mengatakan berhenti membuang waktunya lebih lama lagi dan hadapi dirinya sekarang juga jika dia memang berani untuk bertarung. Jungwoo menanyakan apakah dia terlalu ketakutan dengannya sampai-sampai berpikir untuk mencari jalan keluar melarikan diri. Buil mengatakan bila caranya menyerang melewati pintu depan, dirinya yakin jika dia pasti sangat percaya diri dengan kemampuannya. Sambil mendatangi Jungwoo, Buil mengatakan dirinya akan menunjukkan seberapa tidak bergunanya kekuatannya itu di hadapannya. Buil terus-menerus memberikan serangan pada Jungwoo, tapi dengan mudahnya Jungwoo bisa menangkis semua serangan tersebut. Bahkan di beberapa kesempatan, Jungwoo bisa menghindari serangan tersebut sambil memberikan serangan balik. Jungwoo tahu jika Buil adalah salah satu pemain penyerang terbaik dalam klan Azure Sword, tapi kenapa dia malah berada di lantai tutorial bersama dengan Arangdan. Setelah para bajingan itu menusuk adiknya dari belakang, Leonte bergabung bersama dengan klan Azure Sword sebagai seorang eksekutif. Orang seperti itu akan selalu memiliki skema yang direncanakan, dan Arangdan adalah salah satu yang ada di antaranya untuk menutupi skema tersebut. Jungwoo rasa jika dirinya mulai paham kenapa Buil ditempatkan di tempat seperti ini untuk mengendalikan para penjara, tapi tujuannya memang masih belum bisa dijelaskan. Jungwoo yang melancarkan serangan balik tampaknya membuat Buil kewalahan, bahkan dia sampai berkeringat dingin karena serangan tersebut. Buil berpikir bagaimana bisa orang ini memiliki gerakan secepat ini, bahkan serangannya tidak ada satupun yang bisa mengenainya. Buil yang terinjak-injak mukanya yakin jika seharusnya orang ini adalah amatiran yang baru mendapatkan skill baru dalam tutorial. Buil berpikir bagaimana bisa seorang pemula ini menghadapinya dengan begitu mudah, seolah-olah dirinya ini menjadi seorang amatiran. Jungwoo mengatakan sekarang dirinya mengerti jika dia ini sangat payah dalam bertarung, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Jungwoo menanyakan apakah cakarnya itu sudah melemah, karena dia sudah kebanyakan bermain-main dengan peserta tutorial, dan itu membuat Buil sangat terkejut. Buil berpikir memangnya siapa orang ini sampai mengetahui jika dirinya ini bukan berasal dari lantai tutorial. Jungwoo kemudian mengaktifkan sihirnya dalam pengeluaran maksimal, dan seketika itu Jungwoo bergerak dengan sangat cepat hingga Buil tidak bisa menahannya. Alhasil karena Buil dengan cerobohnya menahan serangan Jungwoo, membuatnya harus kehilangan salah satu lengannya. Jungwoo mengatakan sepertinya kenyamanan yang dia dapatkan di lantai tutorial membuatnya tidak pernah mengasah kemampuannya. Jungwoo mengatakan ini bagus sekali karena dirinya sudah bersiap untuk menghabisinya dengan kekuatan penuhnya.
Akan tetapi, beberapa anggota Arang dan masih mencoba untuk melindungi bos mereka dengan menghalangi pergerakan Jungwoo. Namun tentu saja, Jungwoo tidak terlalu peduli dengan kesulitan anggota Arang dan langsung menebas mereka semua menggunakan Black Blade Edge. Melihat bagaimana pasukannya yang dikalahkan hanya dalam sekali serang, membuat Buil sangat ketakutan dan menyuruh anggotanya untuk menghentikan orang ini. Namun saking takutnya dengan Jungwoo, anggota Arang dan tidak ada yang berani melakukan perintah dari keduanya. Akan tetapi, para anggota itu tiba-tiba bersikap aneh setelah Buil menggunakan pengendali boneka yang sudah ditanamkan. Buil tidak pernah menyangka jika skill pengendali bonekanya harus digunakan untuk melarikan diri seperti pengecut. Namun untuk sekarang, Buil ingin secepatnya pergi dari pria bertopeng ini sebelum pria bertopeng ini menyusulnya. Buil berpikir dirinya memerlukan batu yang sedang dirinya buat karena hanya dengan menggunakan benda itu saja dirinya bisa mengalahkannya. Melihat bagaimana Buil melarikan diri, Jungwoo tentunya berpikir sepertinya orang ini masih memiliki kartu as yang tersembunyi. Beberapa saat kemudian, Jungwoo akhirnya telah selesai memberantas pasukan Arang dan yang menghalanginya untuk membunuh Buil. Jungwoo berpikir dengan begini Arang dan sudah musnah dan hanya menyisakan satu orang saja yang tersisa. Di sisi lain, Kan menanyakan kenapa di luar berisik sekali, tapi mereka beruntung karena mereka akhirnya meninggalkan mereka. Doyle menanyakan apanya yang beruntung, bukankah mereka berdua akhirnya tertangkap dalam kondisi babak belur. Kan mengatakan tetap saja mereka tidak mati, tapi Doyle mengatakan ini karena dirinya mengikutinya tanpa memiliki rencana yang matang. Doyle mengatakan setidaknya sebelum mati, dirinya ingin memberontak sesekali padanya, dan Kan mengatakan hentikan membuat lelucon seperti itu. Kan mengatakan entah bagaimana dirinya sekarang malah memikirkan bagaimana kabarnya Chain dan apa yang sedang dia lakukan. Doyle mengatakan jika Chain pasti sudah naik ke Blok G tanpa memerlukan bantuan dari mereka. Kan mengatakan kalau dirinya tahu hasilnya bakal seperti ini, seharusnya dirinya memberitahu Chain di mana lokasi pecahan tersembunyinya untuk menggantikan mereka. Jungwoo yang datang tentunya mengatakan kalau begitu dirinya akan sangat berterima kasih jika dirinya memberitahunya sekarang. Melihat kemunculan Chain, tentunya membuat Doyle dan Kan hanya bisa melongo karena mereka tidak menyangka jika keributan di atas sana disebabkan olehnya. Doyle yang terharu menanyakan apakah dia datang kemari karena mengkhawatirkan mereka, tapi Jungwoo mengatakan kebetulan saja dirinya lewat kemari. Kan berpikir mereka berpisah dengan cara paling pahit, tapi siapa sangka jika dirinya akan berterima kasih ketika bertemu kembali. Jungwoo menanyakan apa yang sedang dia pikirkan, bukankah seharusnya dia memberitahu pecahan tersembunyi tersebut, tapi Kan mengatakan kenapa dia tidak terharu sama sekali. Tetap saja, Kan merasa sangat bersyukur karena Chain tidak melupakan mereka, tapi apakah mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup? Doyle mengatakan jika mereka hanya akan menjadi beban jika keluar dalam kondisi seperti ini, jadi setidaknya mereka harus membantu Chain agar bisa keluar dengan selamat. Kan mengatakan dirinya akan membereskan mereka yang berada di sini, tapi Jungwoo mengatakan semuanya sudah beres. Kan yang terkejut menanyakan omong kosong apa itu, apakah dia menghabisi grup Arang dan seorang diri. Doyle mengatakan dirinya percaya pada Chain bisa memberantas mereka semua, dan Jungwoo mengatakan begitulah. Kan menanyakan memangnya dia punya dendam apa padanya sampai-sampai tidak pernah menjawabnya, dan hanya menjawab pertanyaan dari Doyle. Jungwoo mengatakan Buil masih hidup, dan Kan menanyakan berarti masih ada anggota Arang dan yang masih tersisa. Kan mengatakan kalau begitu dia tidak turun ke bawah sini karena kebetulan saja, dan Jungwoo menanyakan apakah dia tahu apa yang berada di bawah sini. Kan mengatakan dirinya tidak yakin, tapi apapun yang dirancanakan oleh mereka, dirinya tahu kalau mereka membuat sesuatu dari nyawa para pemain. Beberapa saat kemudian, Jungwoo bersama dengan Doyle dan Kan memasuki ruangan paling bawah yang tidak lain adalah sebuah penjara. Jungwoo berpikir apakah ini adalah tempat di mana mereka membuat ladang manusia dan tampaknya mereka menyembunyikannya dengan baik. Jungwoo juga mencium aroma mayat yang membusuk dengan sangat jelas, jadi dirinya yakin jika beberapa orang di sini dibuang begitu saja dalam kurungan tersebut. Material terhebat untuk membuat alkimia adalah tubuh seorang manusia dan juga jiwanya, di mana proses memasukkan material tersebut telah dilarang dalam menara karena sangat berbahaya dan juga mahal. Akan tetapi yang mereka pikirkan hanyalah tujuan dan tidak peduli dengan metodenya, jadi Jungwoo rasa dirinya harus segera membereskan tikus-tikus beracun itu. Namun ketika sedang menyusuri lorong, Jungwoo malah dicegat dengan beberapa arwah gentayangan.
Jungwoo yakin jika mereka adalah para jiwa pemain yang dikorbankan, lalu dia menanyakan apakah mereka membutuhkan bantuannya untuk pergi. Para arwah itu tentunya bertebangan seperti ingin mengatakan iya, dan Jungwoo rasa jika ini akan jadi sangat menarik. Jungwoo mengatakan dirinya akan memenuhi keinginan mereka dengan satu kondisi, jadi apakah mereka tertarik untuk melakukannya? Di sisi lain, Buil yang kepanikan sedang mencari batu hitam yang ingin dirinya konsumsi untuk memperkuat tubuhnya. Buil berpikir butuh waktu yang lama untuk membuat benda ini, hingga tanpa disadari semua teman-temannya sudah naik pangkat. Buil ingin membuktikan kepada raja bahwa dirinya juga layak untuk melayaninya, tapi sekarang pilihannya adalah untuk bertahan hidup. Buil ingat jika Tuan Leonte mengatakan hanya dengan menelan batu ini saja, sihirnya akan meningkat dengan sangat drastis, tapi jika gagal kemungkinan tubuhnya akan meledak. Akan tetapi, batu itu tidak akan membuat pemakannya meledak jika sudah disempurnakan, tapi dirinya sudah membuatnya hampir mendekati sempurna. Namun sungguh disayangkan, Buil tidak mendapatkan kekuatan yang dimaksud ataupun mendapatkan efek samping tersebut. Buil yang kepanikan berpikir apa yang sebenarnya sudah terjadi, apakah dirinya melupakan sesuatu ketika membuat batu ini. Namun karena Buil tidak mendapatkan apapun dari perjuangan terakhirnya, Jungwoo pada akhirnya berhasil menyusulnya. Dalam kondisi ini, Buil tidak akan bisa melarikan diri kemanapun dan hanya tinggal menunggu waktu sampai ajalnya tiba. Jungwoo mengatakan apakah mereka membuat batu yang tidak berguna itu menggunakan nyawa para pemain, tapi sepertinya batu itu memang gagal untuk dibuat. Buil yang merasa terhina tentunya menanyakan kenapa dia menghinanya seperti ini dan memangnya apa yang telah dirinya lakukan padanya. Buil menanyakan memangnya kebencian apa yang dia miliki pada mereka, apapun yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengannya, jadi kenapa dia ikut campur. Jungwoo mengatakan apakah dia penasaran dengan kebencian seperti apa yang dirinya miliki, mungkin ini akan menjawab semua pertanyaannya. Melihat kemunculan wajah yang sudah tidak asing baginya, tentunya membuat Buil berpikir kenapa orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Sambil terus menyangkal apa yang ada di hadapannya, Buil yakin jika Jungwoo sudah mati dan dia tidak akan mungkin bisa bangun kembali. Jungwoo tentunya berjalan mendekati Buil sembari mengatakan kenapa dia begitu ketakutan seperti melihat hantu. Jungwoo mengatakan bukankah mereka juga tahu jika dirinya selama ini benar-benar sangat merindukan mereka dan ingin segera melihat mereka lagi. Ada banyak hal yang Jungwoo dapatkan dengan menyiksa Buil, mulai dari kematian adiknya, perubahan menara, bahkan dengan fakta tujuan mereka membunuh adiknya bersama dengan 8 klan besar. Kekuatan dalam menara telah berganti, anggota Ardia yang selamat pergi menjalani jalan masing-masing, mencari apa yang mereka inginkan karena tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Jungwoo sebenarnya berharap ada seseorang yang menyesal, tapi tidak seperti adiknya, mereka tidak memiliki perasaan bersalah sama sekali. Buil yang disiksa habis oleh Jungwoo tentunya memohon agar dia segera membunuhnya, tapi Jungwoo mengatakan dirinya akan selalu melakukan kebalikan dari keinginannya. Buil terus-menerus memohon agar dia membunuhnya, tapi Jungwoo mengatakan ada banyak teman yang ingin bertemu dengannya juga. Seketika itu, Jungwoo memanggil arwah-arwah gentayangan sebelumnya, tapi kali ini jiwa-jiwa tersebut telah diperkuat dengan gelang hitam. Para arwah hitam telah bersumpah perbudakan dengannya asalkan bisa membalaskan dendam pada Buil untuk kematian mereka yang tidak adil demi membuat sebuah batu. Buil berteriak kenapa dia melakukan ini padanya, bukankah dirinya sudah memberitahu semua yang dia ingin ketahui. Buil memohon agar Jungwoo membiarkannya mati dengan tenang, tapi Jungwoo tentunya tidak peduli dan membiarkan Buil dimakan oleh para arwah hitam. Beberapa saat kemudian, grup Arangden akhirnya telah musnah sepenuhnya bersama dengan markas pusatnya. Jungwoo rasa jika urusannya di sini sudah selesai karena Arangden telah musnah dan markasnya juga sudah dihancurkan. Ketika melihat mayat Buil, Jungwoo cukup terkejut dengan bentuk tubuhnya yang sekarang tidak terlihat seperti seorang manusia lagi. Jungwoo berpikir sepertinya Buil masih mencoba kabur dari arwah-arwah itu, tapi sayangnya dia tidak akan bisa selamat dari arwah pendendam itu. Ketika tubuhnya lenyap, Jungwoo menemukan sebuah batu yang dimakan oleh Buil, tapi Jungwoo tidak bisa mengidentifikasi batu apa itu. Jungwoo rasa jika dirinya tidak bisa meninggalkan batu yang memakan banyak korban itu berada di sini, jadi dirinya akan membawanya dan menyelidikinya nanti. Namun ketika Jungwoo membawa batu tersebut, tampaknya batu itu mulai bereaksi pada Jungwoo, seperti sudah menemukan tempat yang cocok. Batu itu kemudian masuk ke dalam tubuhnya Jungwoo, dan Jungwoo berpikir memangnya batu ini sebenarnya apa. Jungwoo heran karena batu ini tidak mau bergerak keluar, bahkan setelah dirinya mendorongnya menggunakan sihir.
Meskipun tidak nyaman, Jungwoo rasa setidaknya dirinya tahu sedikit tentang batu ini, jika batu ini adalah sebuah artefak yang masih butuh penyempurnaan. Jungwoo rasa jika batu ini bukanlah produk gagal tapi belum jadi saja, dan ini masih memerlukan proses yang berbeda untuk bisa menyelesaikannya. Sampai saat itu selesai, batu ini akan tersimpan di dalam tubuhnya tanpa mempengaruhinya. Jungwoo rasa jika dirinya harus segera pergi dari sini sebelum seseorang melihatnya dan menyebarkan rumor jika dirinya menghancurkan Arang dan seorang diri. Beberapa saat kemudian, Jungwoo mendatangi Doyle dan Kan yang sedang bersembunyi karena mereka dalam keadaan terluka parah. Kan mengatakan dirinya selalu merasa jika mereka berada di tingkatan yang berbeda, tapi Jungwoo menanyakan apa maksudnya. Kan mengatakan dia tidak menahan diri sebelumnya, tapi dirinya penasaran memangnya dendam apa yang dia miliki pada Arangdan. Jungwoo tentunya memberitahu jika itu rahasia, dan Kan tentunya kesal karena pria ini selalu bersikap misterius di depannya. Doyle kemudian menanyakan bagaimana dengan Buil, dan Jungwoo mengatakan orang itu sudah mati. Doyle sebenarnya tidak percaya jika Azure Sword melakukan sesuatu seperti ini, dan dirinya malah berencana untuk mengatasi Buil dengan dirinya sendiri. Kenyataan jika dirinya masih lemah membuat Doyle berpikir untuk menjadi lebih kuat karena musuh yang sebenarnya akan lebih mengerikan setelah tutorialnya berakhir. Kan tampaknya paham dengan perasaan yang sedang dialami oleh Doyle, terlebih kekalahannya dengan Arang dan membuat kenyataannya semakin menjadi jelas. Kan mengatakan para bajingan itu telah mati, tapi tubuhnya sudah tidak kuat lagi hanya dengan berjalan beberapa langkah saja. Kan mengatakan sepertinya sampai di sini saja titik terjauh yang bisa mereka lakukan, dan Doyle mengatakan sepertinya memang begitu. Kan menanyakan apakah setelah ini dia akan langsung pergi ke Blok G, dan Jungwoo mengatakan itu sudah pasti. Kan kemudian melemparkan sebuah kantong yang cukup berat sambil mengatakan mereka sudah tidak memerlukannya lagi. Jungwoo tentunya sangat terkejut karena isi kantong berat itu adalah semua token yang berhasil dikumpulkan oleh Doyle dan Kan. Jungwoo mengatakan jika dia ingin membalasnya, maka dirinya tidak membutuhkannya, tapi Kan mengatakan dirinya tidak bermaksud begitu. Kan mengatakan jika dirinya dan Doyle memutuskan untuk berhenti sampai di sini saja, karena disinilah titik terjauh yang bisa mereka raih. Jungwoo tentunya terkejut, tapi Kan mengatakan dirinya dan Doyle sebelumnya sudah berdiskusi sebelum Chain datang kemari. Ditambah lagi, mereka tidak bisa pergi ke Blok G dengan kondisinya yang seperti ini, bahkan posisi mereka bisa direbut dengan mudah oleh para pemain lainnya. Doyle mengatakan mereka memutuskan untuk mencobanya di lain waktu, karena sejujurnya tidak ada gunanya kecuali mereka mengejar peringkat pertama atau kedua. Jungwoo tentunya tahu itu karena hadiah untuk peringkat pertama sangat banyak, itulah alasan kenapa dirinya berjuang untuk melakukannya dengan begitu keras. Doyle menanyakan apakah selama ini Chen tidak tahu kalau mereka bisa mencoba tutorialnya berulang kali. Itulah sebabnya mereka kali ini mundur. Jungwoo tentunya terkejut karena selama ini dirinya mengira bahwa setiap pemain hanya diberikan satu kesempatan saja untuk mengikuti tutorial. Jungwoo berpikir jika catatan adiknya tidak memberitahunya sesuatu seperti ini dan membuatnya pusing tanpa alasan karena tidak tahu jika tutorialnya bisa diulang kembali. Akan tetapi, tutorial tidak memiliki waktu dan tanggal pasti karena menara akan membukanya jika merasa dibutuhkan, jadi tidak ada yang tahu berapa lama lagi akan dibuka. Meskipun begitu, ini masih menyenangkan karena akhirnya dirinya bisa membalaskan dendam pertamanya kepada bajingan Buil itu. Selain itu, dirinya tidak menyesal telah bertemu dengan beberapa pemain baik seperti Doyle dan Kan meskipun harus berpisah seperti ini. Jungwoo menanyakan apakah tidak masalah dia memberikan ini begitu saja, dan Kan mengatakan itu lebih baik daripada membuangnya. Terlebih lagi, Kan merasa jika Jungwoo pasti bisa memberikan pukulan telak pada Pante dan Edora, jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Mendengar soal Edora dan Pante, tentunya membuat Jungwoo berpikir memangnya siapa mereka sampai Kan dan Doyle sangat memperhatikan mereka. Jungwoo sudah mendengar banyak rumor tentang dua saudara itu berulang kali, bahkan posisi mereka tidak pernah berubah, tapi sepertinya dirinya akan bertemu dengan mereka di Blok G. Jungwoo menanyakan apakah mereka berdua tahu seperti apa Pante dan Edora itu, dan Kan mengatakan sepertinya dia belum pernah bertemu dengan mereka berdua. Kan mengatakan dirinya sudah pernah mencoba melampaui mereka berdua beberapa kali, tapi mereka itu benar-benar monster yang memiliki kekuatan mengerikan. Namun yang jelas untuk sekarang, Kan yakin jika Chen bisa mengalahkan mereka berdua, terlebih bantuannya ini akan membuat posisinya naik sangat cepat. Jungwoo mengatakan kalau begitu dirinya akan mencoba yang terbaik, dan Kan mengatakan baguslah karena inilah yang disebut sebagai harga diri seorang pria.
Karena mereka akan segera berpisah, kan Don Doyle sempat-sempatnya menjahili Chain dengan memaikakannya sebuah mahkota Hargan. Jungwoo rasa jika dirinya sekarang hanya punya 2 hari saja untuk menyelesaikan satu blok, jadi dirinya harus segera buru-buru untuk naik ke atas. Namun sebelum itu, Jungwoo harus mendapatkan pecahan tersembunyinya yang dimaksud oleh Kan, di mana itu adalah pecahan tersembunyi jauh di dalam sarang tikus tanah. Jungwoo mulai memberantas tikus tanah yang menghalangi jalannya ke lokasi yang disebutkan oleh Doyle dan Kan dan menghadapi pos ruangan terakhir. Jungwoo tahu jika bos tikus tanah ini sangatlah kuat, bahkan cukup kuat untuknya sampai berpikir jika dia berada di tingkatan ular akasa. Jika saja Jungwoo tidak memiliki buff serangan dari mahkota Raja Hargan, maka kemungkinan dirinya akan dikubur hidup-hidup atau dihancurkan bos monsternya. Karena Jungwoo telah mengalahkan Raja Tikus Tanah, Jungwoo akhirnya menemukan pecahan tersembunyinya yang dimaksud oleh Kan dan Doyle. Jungwoo tahu jika pedang Vigrid ini adalah kartu as yang sudah disiapkan oleh Doyle dan Kan untuk menghadapi 2 bersaudara itu. Namun sekarang, pedang besar ini sudah berada di dalam genggamannya dan ini akan membantunya untuk memperpendek jarak poin yang dirinya miliki. Di sisi lain, Ibel yang mengawasi Jungwoo berpikir jika pemain yang satu ini cukup serakah. Ibel tahu jika dia mengatasi ular akasa dan grup arang dan seorang diri, tapi belum cukup sampai di situ, dia bahkan juga mengambil pedang Vigrid. Ibel ingat jika pemain ini memulainya paling telat daripada yang lainnya, tapi dia berhasil memonopoli semua pecahan tersembunyi, dan ini membuatnya semakin tertarik untuk mengawasinya. Ibel penasaran apa yang akan dilakukannya dalam waktu kurang dari 12 jam ini, jadi ini akan sangat menyenangkan karena hanya dirinya yang bisa menyaksikannya. Tanpa memiliki peringkat tinggi di antara manajer, kamera pengawas ini tidak akan bisa ditampilkan. Ibel juga mendengar ada seorang manajer yang dikeluarkan karena melakukan kesepakatan dengan seorang pemain, jadi mengunci ini saja seharusnya sudah cukup. Karena urusannya sudah selesai, jadi sebaiknya dirinya mulai melihat apa yang akan dilakukan oleh pria bertopeng ini di dalam finalnya dengan sisa waktu yang sangat mepet. Sekarang kita berada di final blok dalam tutorial yang tidak lain adalah blok G, di mana itu adalah sebuah pulau melayang dengan anak panah tangga untuk menaikinya. Jungwoo berpikir akhirnya dirinya bisa sampai kemari, dan sepertinya blok G juga mengumpulkan token dengan melakukan pertarungan PvP. Jungwoo sadar jika tempat inilah yang membuat kerusakan besar hanya dengan bertatapan satu sama lain, dan 2 halnya yang dikatakan tentang adiknya adalah Battle Royale dan Madhouse. Ini adalah tempat di mana para pemain teratas dipaksa untuk berkumpul di satu area, dan karena itu pula, tempat ini akan membuat peringkat dengan mudahnya berubah. Namun ketika mendekati pulau melayang, Jungwoo heran kenapa orang-orang ini tidak naik ke atas, dan memangnya energi kuat ini dari siapa? Para pemain yang berada di sana mengatakan kenapa monster itu masih berada di sini, dan kenapa masih belum ada yang bisa mengalahkannya. Tentu saja, yang dimaksud sebagai seorang monster adalah Pante yang mengeluarkan energi yang sangat kuat untuk membuat para pemain mundur. Jungwoo kemudian mengamati jika mereka memiliki taring anjing keluar ke bibir bawah, rambut ungu dan mata emas, serta tanduk yang tumbuh di jidat mereka. Mengetahui ciri khas tersebut, Jungwoo tentunya sudah bisa menebak jika Edora dan Pante ini berasal dari suku tanduk satu.